pindah ke BUMN di bidang industri, biar ada kaitannya lah sama disiplin waktu di sekolah, kan begitu ya. Nah, terakhir membentuk usaha yang terkait dengan waste and water treatment, masalah lingkungan. Jadi pernah mendirikan pabrik karbon aktif yang berbasis pada limbah, yaitu batok kelapa. Jadi memang keterkaitan dengan dunia pertanian sudah terasa sejak awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bertemu dengan Bapak Insinyur Mindhu Sianipar. Ini beliau adalah luar biasa wakil rakyat yang hampir abadi ini saya lihat. Jadi beliau adalah alumni Teknik Kimia ITB, pernah bekerja di beberapa perusahaan swasta, menjadi anggota DPR RI sejak tahun 1999 sampai saat ini. Kalau tidak salah ini yang sudah ke-6 kalinya ini. Apa kabar Pak Mindhu? Oh, kelima. Baik-baik, sehat. Kelima ya. Ya. Sudah. Oh iya, kelima. Karena tidak mengalami periode pendek itu ya, jadi 97 itu enggak. Ya, jadi kelima. Pak Mindhu mungkin berkenan bercerita ya, suka duka pengalaman menjadi anggota DPR RI setelah lulus dari ITB, sempat bekerja di berbagai perusahaan sampai akhirnya memilih untuk mengabdi sebagai wakil rakyat. Silakan Pak Mindhu. Iya Pak Bambang Sadono, latar belakang pendidikan saya memang dari Teknik Kimia ITB. Sewaktu mahasiswa, saya aktif bersama teman-teman, kami membentuk lembaga, namanya Lembaga Bantuan Teknologi. Ya, walaupun hanya 2 tahun umurnya, kemudian ditutup oleh Pangkop Kamtib Pak Domo waktu itu, almarhum Pak Domo. Ya, nah, jadi sejak mahasiswa kita menyadari pentingnya teknologi itu mendampingi rakyat. Ya, jadi sejak mahasiswa kita merasakan perlunya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memacu ya kemajuan Indonesia. Nah, di swasta, setelah lulus di swasta, saya ada terjun di BUMN. Pertama BUMN terkait perdagangan, karena saya disponsori sekolah manajemen trainee di LPPM. Jadi bidang perdagangan itu. Setelah itu pindah ke BUMN di bidang industri, biar ada kaitannya lah sama disiplin waktu di sekolah, kan begitu ya. Nah, terakhir membentuk usaha yang terkait dengan waste and water treatment, masalah lingkungan. Jadi pernah mendirikan pabrik karbon aktif yang berbasis pada limbah, yaitu batok kelapa. Jadi memang keterkaitan dengan dunia pertanian sudah terasa sejak awal. Nah, saya bergabung di PDI, waktu itu belum PDI Perjuangan. Nah, saat almarhum Alexander Litai jadi sekjen. Ya, di situ saya bergabungnya yang berlanjut kepada
PDI Perjuangan. Begitu bergabungnya, begitu Pak. Ya, pertama kali Bapak dicalonkan DPR dari dapil mana, Pak? Pertama sekali pada 99 itu kan masih satu kabupaten, satu kota, satu orangnya. Ya, jadi saya dari Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto. Jadi 1999 sampai 2004 itu mewakili Kabupaten Mojokerto. 2004-2009 itu Kota dan Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, dan Kota Madiun. Jadi sejak 2004 saya masuk periode kedua hingga periode kelima sekarang ini itu saya dapilnya Jatim 8 itu. Ya. Ya. Ini menarik, Pak. Bagaimana ceritanya Pak Mindu bisa dapilnya di Jawa Timur? Ya, sewaktu itu saya ditempatkan memang ke Kabupaten Mojokerto. Siapa yang harus, waktu itu kan masih partai yang menempatkan ya. Partai yang menempatkan dan partai yang memilih siapa-siapa yang terpilih kan begitu ya. Nah, Kabupaten Mojokerto begitu dulu yang membawa saya, memperkenalkan saya ke Kabupaten Mojokerto, orang Mojokerto, almarhum Haryanto Taslam. Oh, Artas. Ya. Enggak, Pak. Maksud saya kenapa tidak dicalonkan di Sumatera Utara? Iya, karena memang sudah banyak teman-teman dari Jawa Timur waktu sejak mahasiswa memang bergaulnya sama teman-teman dari Jawa Timur. Ya. Jadi tidak ada secara kultural saya tidak merasa asing. Ya, begitu. Ya. Baik, Pak. Nah, Bapak periode kelima tidak terputus ya, jadi berturut-turut. Ini luar biasa. Nah, apa yang selama ini hal-hal yang menarik selama Bapak menjadi anggota DPR? Ya, menarik itu adalah sebenarnya kesenjangan antara yang memerintah dan yang diperintah itu panjang. Senjangnya itu ya. Nah, jadi disinilah wakil rakyat yang memediasi itu. Disinilah wakil rakyat yang memediasi itu. Ya, jadi saya lebih banyak mengkonsentrasikan diri di bidang pertanian dalam arti luas. Jadi saya bergaul sama teman-teman sampai ke kelompok-kelompok tani. Ya. Jadi pertemuan-pertemuan saya itu tidak terbatas pada struktural partai. Saya lebih banyak pada masyarakat langsung berbasis kelompok-kelompok tani. Pak Mindu, memang saya lihat 4 periode terakhir ini Bapak di Komisi 4, tapi awal-awalnya justru di Komisi 5 kalau tidak salah. Dulu itu di Komisi 6, di komisi yang berhubungan dengan BUMN, perdagangan, industri,
dan koperasi. Ya, 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 gitu. Dari ya, situ yang diswitch ke Komisi 4, Komisi Pertanian. ya. Begitu. Nah, apa yang menarik pada waktu itu, Mas, ketika masih di Komisi Perdagangan dan BUMN itu? Komisi Perdagangan sama Komisi BUMN. Jadi sebenarnya kalau saya lihat perdagangan itu menjadi bagian hulu yang menarik sektor pertanian. Ya, jadi pengembangan pertanian kita ini tidak bisa dipisahkan dari perdagangan. Ya. Karena perdagangan itu di hulu, lokomotifnya dia. Ini kerjasama ini hingga sekarang ini menurut saya masih kurang. Ya, ya. Saya kira ini diskusinya jadi menarik nanti, Pak. Menurut saya begini, Pak Mindo ini dari partai yang cukup lama jadi partai oposisi, nah kemudian sekarang menjadi partai yang memerintah. Dua-duanya Pak Mindo mengalami jadi wakil rakyat. Itu seperti apa, Pak, perbandingannya? Kalau dari sebagai wakil rakyat, ya sebenarnya apa sih yang kita perjuangkan? Ya. Yang kita perjuangkan adalah kebutuhan rakyat. Yang kita tampung adalah aspirasi masyarakat. Ya. Itu yang kita aksentuasikan lewat DPR. Kita yang di luar pemerintah waktu itu juga berjuang untuk itu. Ya. Ya, di dalam pemerintah kita juga berjuang untuk itu. Ya. Karena itulah perintah partainya. Nah, kita ini kan petugas partai, kan ditugaskan. Kita ini petugas partai, ya. Nah, maksud saya begini, ketika oposisi maka menjadi yang sangat kritis pada pemerintah karena harus mengevaluasi, memberi saran dan sebagainya. Tetapi ketika memerintah, apakah Bapak juga masih seperti itu? Saya kira hal yang sama. Tetap kita lakukan mengkritisi dan memberikan arahan-arahan. Dulu juga seperti itu. Jadi kita dalam membangun, ya toh, siapapun yang the ruling partai, kita tidak menghambat diri kita untuk membangun karena bukan kita yang ruling partai. Tidak, kita tidak bertindak untuk seperti itu. Ya, tetap pada kapasitas kita, pada status kita bekerja. Apa yang bisa kita lakukan dengan lebih baik, ya kita lakukanlah dengan lebih baik. Ya. Gitu. Ya. Baik. Bapak sekarang di Komisi Pertanian Perkebunan, sebelumnya di Komisi Perdagangan. Saya kira ini ada hubungan yang menarik. Pertanyaan saya adalah mengapa seolah-olah pertanian kita, misalnya kita taruh pertama bicara soal padi, itu selalu menjadi kontroversi antara produksi beras dengan kebutuhan impor beras. Itu selalu muncul terus itu, Pak. Itu kenapa itu? Ya. Kalau pada yang lalu-lalu, memang datanya itu berbeda-beda. Kementerian Pertanian punya data sendiri, Kementerian Perdagangan punya data sendiri, BPS punya data sendiri. Saya kira terakhir ini Presiden sudah menegaskan hanya satu data, yaitu data yang dari BPS semuanya. Begitu. Ya. Begitu. Ya. Maaf, ini ada suara. Ya, jadi sekarang single data ya, yang BPS karena menurut undang-undang juga itulah yang kita gunakan. Terlepas tingkat kebenarannya, ya, terlepas tingkat kebenarannya. Begitu, Pak. Iya, jadi nanti kira-kira tidak ada
perdebatan lagi antara Menteri Pertanian dengan Menteri Perdagangan mengenai produksi padi, Pak ya? Iya, produksi padi dan jumlah beras tersedia, ya itu masih juga ada persoalan. Tetapi selalu jadi pegangan kita resminya ya, kita menggunakan data BPS. Baru-baru ini menjadi soal misalnya tentang jagung. Ya, jagung Kementerian Pertanian mengatakan bahwa masih ada stok supply lebih dari 2,4 juta ton. Sementara Kementerian Perdagangan ada di mana itu? Kalau ada, kami akan mengarahkan orang untuk membelinya. Karena pada saat itu, untuk pengusaha-pengusaha feed mill, pengusaha-pengusaha pakan, banyak yang mengalami kesulitan. Kesulitan itu terutama dirasakan oleh perusahaan-perusahaan unggas mandiri. Ya, perusahaan unggas mandiri itu banyak dia hanya membeli konsentrat dan kemudian dicampur dengan jagung. Nah, mereka tidak mendapat jagung. Itulah sebabnya misalnya kita lihat jadi rame kan begitu ya. Jadi saya kira harus terus-menerus soal ini dikoordinasikan. Nah, dalam kaitan ini menjadi sangat tepat Perpres nomor 96 yang dikeluarkan Presiden tentang pembentukan Badan Pangan Nasional supaya koordinasinya di satu pintu, ya toh, karena sebahagian tupoksinya Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian sudah masuk di Badan Pangan Nasional. Semoga Badan Pangan Nasional ini bisa bekerja dengan baik sehingga kemungkinan seperti tadi akan jauh terkurangi. Ya. Jadi kalau ada Badan Pangan Nasional, itu Kementerian Pertanian dan Perdagangan tidak ada gitu, Pak? Bukan. Jadi khusus dalam hal pangan, ya importasi, kapan mengimpor, kapan boleh mengekspor, yang tadinya itu ada tupoksinya di Kementerian Perdagangan, itu dialihkan menjadi tugasnya di Bappenas. Di Bappenas istilahnya. Badan Pangan Nasional. Nah, Badan Ketahanan Pangan yang ada di Kementerian Pertanian itu melebur menjadi Badan Pangan Nasional. Ya, jadi yang membuat neraca pangan itu kan Badan Ketahanan Pangan. Tadinya ada di Kementerian Pertanian. Sekarang nanti kalau sudah definitif, strukturnya itu sudah diisi, maka itu ada di Badan Pangan Nasional. Jadi ada di satu pintu. Ya, jadi ini termasuk nanti yang menangani gula, Pak? Termasuk di dalamnya gula. Gula, kedelai? Ya. Gula, kedelai ada 9 kali ya, ada. Ya. Ada. Ya, betul. Termasuk gandum? Gandum tidak masuk di dalamnya. Karena apa? Gandum ini kan tidak ada diproduksi di dalam negeri ya. Ya, gandum kayaknya tidak masuk ya. Nah, ini juga menarik, Pak, kebijakan mengenai gandum. Gandum itu kan kita tidak mungkin menanam, tapi kebutuhan kita kan naik terus, Pak. Apa tidak mungkin ada substitusi gitu, artinya penggantian? Saya kira kejadiannya seperti ini. Ini mungkin sekitar pertengahan tahun 70-an saya kira ya. Dalam rangka diversifikasi pangan, pemerintah saat itu memilih ya gandum karena gandum bisa dibuat mie, gandum menjadi sumber roti dan sebagainya dan sebagainya. Nah,
tidak terasa oleh kita, kemudian hari itu jadi beban. Mengapa jadi beban? Karena konsumsi kita naik terus, sementara kita belum mampu mempunyai genetika gandum daerah tropis, sehingga semuanya impor. Nah, ini memang dalam rangka diversifikasi pangan, kita harus mencoba mengurangi ketergantungan kita ke dalam gandum. Yang kedua, misalnya harus ada regulasi dalam hal ini, dalam rangka konsumsi nasional gandum, supaya bisa tidak terlalu melesat begitu tiap tahun bertambah karena konsumsinya bertambah, yaitu dengan blending, dengan mencampurkan gandum dengan produk lokal, yaitu produk lokal dari singkong. Singkong kalau diproses menjadi modified cassava atau cassava flour disebutkan begitu, itu strukturnya itu sudah mendekati gandum. Hingga kalau dipakai 20% sampai 25% menjadikan mie instan, baik struktur dan taste-nya dan rasanya tidak berubah. Nah, hitung aja itu kalau misalnya gandum yang diimpor itu sekarang mungkin 8 juta ton. Ya toh? Nah, oleh regulasi dan kesadaran pengusaha, sekali lagi, dan kesadaran pengusaha itu 20% disubstitusi dengan modified cassava yang berbasis cassava singkong. Saya kira harus ke sana, ada regulasi dan ada kesadaran nasional dari pengusaha. Nah, masalahnya persiapan regulasinya sampai mana, Pak? Nah, sebenarnya sekarang itu kan sebelum masuk regulasi, itu kan harus dicoba dulu terus. Ya. Jadi kalau sudah nanti masyarakat menerima itu di berbagai daerah, barulah dibuat regulasinya menurut saya. Ya, supaya jangan membuat regulasi tetapi tidak applicable. Kan begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya juga, kalau ada regulasi itu, singkongnya siap apa enggak, Pak? Ya, jadi sebenarnya untuk Indonesia itu, untuk petani itu, untuk pengusaha, selama ada demand-nya, mereka akan produksi. Selama ada demand, mereka akan produksi. Ya. Nah, mungkin soalnya nanti yang berikutnya harus dipikirkan, menyiapkan lahan. Karena untuk meningkatkan kemampuan nasional, menyiapkan pangan baru untuk dalam negeri saja, itu dibutuhkan perluasan area tanam. Jadi dalam rangka meningkatkan kemampuan nasional untuk memproduksi pangan, minimal ada 2 yang dibutuhkan. Ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas lahan, dan yang kedua, menambah luas area lahan. Nah, kita kan ingin membangun pangan, membangun Indonesia berdasarkan pertanian, berdasarkan petani, tetapi juga jangan lupa harus berdasarkan petani yang sejahtera. Nah, petani itu kalau mau sejahtera ada 2 pendekatannya, dan kedua-duanya harus dilakukan, yaitu pemerintah membantu meningkatkan produktivitas lahan per hektar, dan kedua, pemerintah membantu memperluas
area, memperluas lahan tanam pangan. Nah, dua-duanya ini harus sekali jalan. Ya. Ya, jadi pertanyaannya tadi, kalau ini diperluas lahannya, itu apakah masih ada peluang lahan baru atau menggeser lahan yang sudah dipakai yang lain yang tidak produktif dipindah itu, Pak? Tentunya menggunakan lahan baru. Ya. Tentunya menggunakan lahan baru. Apa yang telah diberikan oleh Pak Presiden melalui perhutanan sosial, itu kan jutaan hektar itu. Oh. Ya, toh? Itu jutaan hektar itu. Itu bisa untuk pangan. Ya. Saya kira banyak sekali. Paling tidak berapa juta bisa itu untuk pangan. Ya, ya toh? Nah, bertanam padi jangan hanya difikirkan harus sawah. Ya. Ya, toh? Ladang bisa. Ya. Tinggal teknologinya yang kita kembangkan ke arah sana. Ya. Kan begitu. Ya. Dan juga tidak hanya padi. Ya. Ada sorghum. Ya. Kan begitu ya. Ya. Ada jagung untuk pakan dan jagung untuk pangan. Ya. Nah, diversifikasi ke arah sana ya. Wajib kita kerjakan. Ya. Nah, Bapak tadi mengatakan di mana ada demand pasti di situ akan ada yang mengusahakan. Sekarang persoalan kedelai, Pak. Kedelai itu orang kita saben hari makan tahu tempe, butuhnya besar sekali, tapi kenapa nggak mampu, Pak? Tetap aja impor dari Amerika kedelainya. Nah, soal kedelai rada panjang ini ya. Pertama, luas lahan kita memang yang tersediakan saling mengambil. Ya. Habis padi dia tanam kedelai atau habis padi dia tanam jagung. Ya. Ya. Begitu jagungnya yang bagus harganya ya. Dan pertanamannya lebih mudah daripada kedelai, ya. Jumlah hamanya lebih rendah dari kedelai, maka orang berbondong-bondong ke jagung. Ya, kedelainya jadi kurang. Ya. Walaupun sebenarnya jumlah luas lahan yang ada di tanam kedelai itu belum cukup untuk memproduksi kebutuhan kedelai kita. Karena kebutuhan kedelai kita itu sudah banyak ya. Pada tahun 70-an mungkin yang makan tahu tempe itu rata-rata hanya di Pulau Jawa. Ya. Ya. Akhir tahun 80 se-Indonesia Raya ini sudah makan tempe tahu, ya. Menggunakan kecap. Nah, ya. Itu semua berbasis kedelai. Nah, ya. Jadi dalam hal kedelai ada dua sudut pandang yang bisa kita lakukan. Satu, memperluas lahan. Ya toh? Ya. Yang kedua, mencari atau menciptakan teknologi perbenihan kedelai yang lebih cocok untuk daerah tropis. Ya. Dan itu harus ditopang juga oleh sistem perdagangan. Dulu itu kedelai kita impor itu bayarnya 2 tahun berikut. Ya. Ya kan? Bagaimana mau petani bisa bersaing dengan petani-petani dari luar yang disubsidi dengan cara dengan cara kredit ekspor dari negaranya. Bayarnya 2 tahun berikutnya. Jadi tidak boleh produk apapun dari Indonesia petani dilepas bersaing dengan petani luar negeri yang disubsidi. Oke. Oke, Pak. Banyak sekali yang menarik. Tapi saya ingin ke masalah yang selalu menjadi keluhan dunia pertanian, perkebunan di Indonesia
Kami juga baru saja banyak wawancara dengan petani-petani sawit. Itu keluhan utamanya adalah pupuk, Pak. Ini nggak pernah selesai, apa yang di pertanian pangan, yang di perkebunan, keluhannya harganya pupuk cenderung naik, yang non subsidi, yang subsidi tidak datang pada waktu yang tepat, waktu dibutuhkan barangnya tidak ada. Ini yang selalu menjadi keluhan, Pak. Kenapa, Pak? Ya, ada dua hal. Pupuk ini kan ada pupuk subsidi dan pupuk non subsidi. Untuk produk-produk yang harga produknya, yang harga komoditasnya itu tinggi, itu sebaiknya tidak menggunakan pupuk subsidi. Yang penting pupuk non subsidinya setiap saat dibutuhkan oleh petani ada. Saya kira itu yang mereka minta. Itu yang petani minta. Kalau soal subsidi, pupuk subsidi ini namanya juga subsidi ya. Nah, kemampuan negara, ya toh, kemampuan negara untuk memberikan subsidi sesuai kebutuhan itu tidak bisa penuh. Saya selalu katakan kalau turun ke masyarakat, siapapun bupatinya, wali kotanya, gubernurnya, presidennya, uang yang dikelola oleh kepala daerah, uang yang dikelola presiden itu pastilah lebih kecil dari jumlah uang yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Ya, itu selalu saya katakan kepada petani seperti itu supaya ada kesadaran bersama. Tidak mungkin semuanya harus disubsidi. Ya, Pak. Jadi, ya. Ini ada pertanyaan begini, contohnya di sawit. Mereka sedang menikmati para petani ini harga yang tinggi, sedang senang-senangnya itu. Tetapi kenapa pupuk non subsidi itu sekarang mereka dapatkan harganya naik terus? Itu pertanyaannya. Ya itu mungkin standarnya harus ada itu ya. Kalau ada seperti itu biasanya langsung kita telepon kepada pihak itu kan tidak lewat kementerian lagi ya. Itu pupuk itu langsung pupuk dan nanti lewat Menteri Perdagangan. Dia tidak lewat Menteri Pertanian. Yang non subsidi ya, yang non subsidi. Jadi kalau kita lihat pupuk di kita ini itu semua tergantung harga internasional. Pupuk urea bahan baku utamanya itu gas. Dan harga gas internasional. Ya. Harga gas internasional untuk yang non subsidi. Yang kedua, pupuk majemuk NPK. N itu nitrogen, itu dari gas tadi. P-nya fosfat, itu kita impor hampir 100%. Ya. K-nya itu kalium. Itu hampir 100% kita impor juga. Ya, bumi kita tidak punya yang cukup sesuai kualitas, sesuai kadar yang dibutuhkan untuk pupuk. Nah, dan ini berarti selain harga internasional juga tergantung kurs juga ya. Ya, kalau itu dalam dolar berarti tergantung juga kurs dolar. Nah, saya nggak bisa lebih jauh masuk karena sudah sangat teknis. Itu harus ditanyakan kepada teman-teman dari pabrik pupuk. Baik, terima kasih sekali Bapak Insinyur Mindu Sianipar
anggota Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, perkebunan, perikanan, dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan ini ada gunanya, dan masyarakat juga tahu apa yang diperjuangkan oleh para wakil-wakilnya. Dan pemerintah juga mendengar, karena tugas konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat adalah membantu pemerintah dalam arti mengawasi. Sekali lagi terima kasih Pak Mindo. Sukses Terima kasih Pak Bambang Sadono. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.